Assalamualaikum semuanya. Nah, buat kalian nih yang suka makan jajanan yang kayak gini nih, nah itu ternyata buahnya cuma 3 bahan aja. Nah, buat kalian yang penasaran dengan videonya, jangan lupa ditonton sampai selesai ya. Dan buat kalian yang baru mampir, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video seperti ini selanjutnya. Tuh, pasti kalian pernah makan kan? Langsung aja di langkah pertama, sebenarnya aku udah curi star ya. Di sini aku ada kentang yang sudah aku rebus. Aku cuma pakai 1 buah kentang kayak gini ya. Jadi kurang lebih 1 genggam atau 1 kepalan kita. Nah, ini langsung aja kita haluskan. Cara haluskannya menggunakan saringan seperti ini dengan cara kita tekan-tekan aja kayak gini. Ini kita halusin dulu ya. Dan ini kentangnya udah halus ya. Kali ini aku mau bikin jajanan kentang goreng crispy ya. Jadi buat kalian yang belum pernah makan kentang goreng crispy, cobain deh di rumah. Ini aku bikin yang versi original atau basicnya aja. Nah, buat kalian yang pengen ada rasa-rasanya, boleh banget tuh kalian tambahin bumbu tabur. Untuk bumbu rasa-rasanya tuh itu terserah kalian. Nah, di sini aku mau sengaja bikinin buat yang original aja. Nah, ini udah selesai ya. Langsung aja kita tambahkan perasa Royco aja. Kita tambahkan 1 bungkus. Nah, kalau kalian mau pakai perasa nggak perlu ditambahkan Royco ya. Nah, di sini langsung aja kita masukkan tepung beras putihnya. Nah, di sini aku langsung aja masukin tanpa takaran lagi. Aku pakai 1 bungkus aja. Setelah tepungnya masuk, langsung aja kita ulenin ya. Boleh menggunakan sendok seperti ini atau boleh juga menggunakan tangan. Ini aku ngulenin tanpa ditambahkan air lagi. Jadi pastikan jangan ditambahkan air lagi biar nggak kelembekan. Nah, buat kalian nih yang misalnya dia kekeringan, misalnya kentangnya terlalu kecil dan lain-lain, itu boleh banget ditambahkan air ya. Tapi ini kentang aku ini aja terlihat udah banyak banget. Jadi dengan tepungnya dia udah pas banget nih. Jadi aku nggak perlu tambah lagi air, cukup seperti ini aja. Ini langsung aja aku ulenin menggunakan tangan biar dia cepet kalis atau gampang dipulungnya. Dan ini dia finali teksturnya atau tekstur terakhirnya. Jadi seperti ini aja. Dia memang nggak terlalu kalis, yang penting bisa kita pulung. Ini langsung aja kita bulet-buletin seperti ini ya. Ini kenapa aku bulet-buletin? Ini tujuannya biar nanti ukurannya tuh sama semua ya. Jadi kita bulet-buletin dulu aja. Nah, setelah kita bulet-buletin baru kita cetak. Nah, buat kalian nih yang di rumahnya nggak punya cetakan, ini cetakannya itu standar-standar aja ya. Ini cetakan pemotong dan juga aku menggunakan cetakan kue garpu. Tapi sebelum itu kita langsung aja siapkan telenan dan kita tambahkan tepung biar nanti gampang kita ngegorengnya. Ini udah selesai ya. Langsung aja kita cetak nih. Kalian pasti pernah tahu kan pisau seperti ini buat motong nutrijel atau buat potong-potong kue. Nah, jadi menggunakan pisau ini nih. Nah, jangan lupa kita alasin menggunakan plastik es seperti ini ya. Ini fungsinya banyak banget loh. Jadi kalian pastikan pakai plastik seperti ini biar nanti jauh lebih mudah ngelepas adonannya dari cetakan ini. Dan cetakan merah ini aku menggunakan cetakan kue garpu ya. Jadi kita gunakan alat seadanya di rumah. Kalau kalian nggak punya, aku punya rekomendasi di pojok kiri bawah sini ya. Kalian bisa beli di pojok kiri sana. Nah, ini langsung aja kita cetak seperti ini dengan cara kita tekan-tekan aja. Dan tuh, langsung jadi. Gampang dan simple banget. Jadi buat kalian yang suka bikin kue di rumah atau belum pernah bikin kue di rumah, cobain deh bikin kue ini cuma 3 bahan aja. Kalian udah bisa bikin nih kue atau jajanan lebaran yang dari kentang olahannya. Ini awetnya lumayan awet ya. Ini bisa minimal 3 bulanan. Jadi buat kalian yang mau bikin kue, langsung aja kalian praktekin di rumah karena caranya sangat simple dan sangat mudah banget. Jadi lakukan cara ini sampai semua adonannya habis ya.
Setelah selesai semuanya, langsung aja kita panaskan minyak goreng ya. Pastikan apinya benar-benar panas. Pastikan juga kalian menggunakan api besar ya. Di saat pertama kali kalian harus menggunakan api besar biar dia itu benar-benar crispy dan dia mekar sedikit. Nah, setelah itu biar warnanya jadi jauh lebih cantik tuh. Nah, kalian langsung gunakan api kecil. Jadi cara ngegorengnya seperti itu ya. Gunakan api besar dulu, lalu kita gunakan api kecil. Nah, ini setelah masuk seperti ini nih. Nah, kita langsung aja kecilkan apinya. Jadi sesimpel itu cara ngegorengnya. Kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan atau golden brown ya. Nah, buat teman-teman yang belum pernah mampir ke channel aku, langsung aja klik subscribe dan bunyikan tombol loncengnya biar dapat info atau video-video terbaru seperti ini selanjutnya. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik like ya, biar nanti kalian gampang nyari video ini. Jadi langsung aja kalian like di bawah sini. Oh ya, jajanan ini di tempat kalian namanya apa ya? Coba tulisin di kolom komentar ya. Dan ini warnanya udah cakep banget ya. Nih warnanya nggak terlalu kecoklatan, tapi ini warnanya udah kuning keemasan, jadi cakep banget. Nah, ini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Setelah itu kita biarkan dingin dulu. Setelah dingin baru kita masukkan ke dalam toples. Jangan saat panas kita masukkan ke toples, nanti dia gampang layu lagi. Jadi buat kalian yang belum tahu nih, kalau dia lagi panas jangan langsung ditutup ke dalam toples. Nah, ini dia hasilnya ya, dapatnya sebanyak ini. Total tepungnya tadi itu cuma satu bungkus dengan satu buah kentang, jadinya satu toples ukuran 500 gram kayak gini. Nah, buat kalian yang tertarik dengan toples seperti ini yang anti pecah nih, kalian boleh beli di pojok kiri bawah sini karena harganya cuma 2-3 ribuan aja. Jadi buat kalian nih yang pengen terlihat banyak kue lebarannya, langsung deh ambil di pojok kiri bawah sini. Ini udah selesai ya. Jadi caranya sangat simple banget. Jadi cukup sekian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. See you di next video. Thank you.